HP ini dulu harganya 4 jutaan, sekarang 1.300.000. Layarnya Super AMOLED, sidik jari di layar, dan sudah NFC. Yap, ini dia Samsung Galaxy A51. Dulu handphone ini adalah simbol kemewahan kelas menengah. Hampir semua orang pengen punya karena layarnya yang Infinity O dan kameranya yang ada 4. Di satu sisi, ini godaan besar, modal sejuta dapat semua fitur premium. Tapi di sisi lain, banyak yang bilang Exynosnya udah sekarat. Jadi mana yang benar? Apakah ini harta karun yang tersembunyi buat kalian yang budgetnya mepet? Atau sebenarnya ini cuma jebakan Batman yang bakal bikin kalian menyesal setelah seminggu pakai? Tapi kita bakal bedah dari desain, layar, sampai fitur-fitur mewah untuk cari tahu apakah Samsung Galaxy A51 ini masih layak untuk kamu beli di tahun ini. Oke, langsung aja kita masuk ke aspek yang sering disepelekan tapi paling terasa tiap hari, desain dan build quality-nya. Jujur, pas saya ambil handphone ini dari kotaknya, ada perasaan nostalgia yang campur aduk. Di tahun 2025, tren handphone itu rata-rata kotak, kaku, dan tebal. Tapi A51 ini, dia masih menganut filosofi ergonomi total. Coba kalian lihat lekukannya, bodi belakangnya ini punya lengkungan di sisi kiri dan kanan yang simetris. Pas masuk ke telapak tangan, dia nggak nusuk, dia ngikutin kontur tangan kita. Dan yang bikin saya geleng-geleng kepala, tipisnya itu cuma 7,9 mm. Di zaman sekarang, nyari handphone setipis ini di harga 1 jutaan itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Kebanyakan handphone murah sekarang tebalnya kayak batu bata karena ngejar kapasitas baterai besar. Tapi A51 memilih untuk jadi si ramping yang elegan. Samsung menamakan material ini plastik. Ini sebenarnya plastik, tapi dipoles sedemikian rupa supaya punya kilauan kayak kaca. Pola berlian atau crash patternnya ini kalau kena cahaya, dia bakal ngasih efek pelangi yang menurut saya masih kelihatan mewah, nggak norak. Tapi ada satu rahasia yang harus kalian tahu soal bodi plastik ini. Karena dia plastik, dia itu magnet goresan halus. Kalau kalian beli bekas, cek di bawah lampu yang terang, lihat apakah ada jamur karena kelamaan pakai softcase yang lembab. Itu penyakit umum A51. Satu lagi tips buat kalian, cek area di sekitar port charging, apakah catnya sudah banyak yang ngelupas atau retak-retak rambut. Coba dengerin, suaranya memang gak sepadat kaca asli, agak sedikit kopong di bagian tengah. Tapi hebatnya setelah 4-5 tahun, unit yang saya pegang ini gak ada suara derit atau creaking. Build quality Samsung di seri A50-an ini memang salah satu yang paling solid di zamannya. Satu lagi yang bikin A51 ini menang telak dibanding handphone baru harga sejutaan, bezelnya. Coba kalian perhatikan frame yang mengelilingi layar ini. Dia pakai material aluminium look yang menyatu banget sama warna bodinya. Tombol power dan volumenya pun masih punya klik yang mantap, nggak lembek kayak handphone murah. Dan lihat modul kameranya, dia nggak menonjol lebay kayak handphone zaman sekarang yang BAM-nya bisa buat ganjel pintu. A51 ini desainnya clean, masuk kantong celana jeans yang ketat pun nggak masalah, nggak bakal nyangkut-nyangkut. Jadi dari sisi desain apakah dia kelihatan tua? Sama sekali enggak. Malah menurut saya A51 ini kelihatan lebih mahal daripada Samsung seri A05 atau A06 keluaran terbaru. Dia punya vibe flagship yang belum luntur. Tapi ingat, bodi yang cantik ini punya tanggung jawab besar. Karena sasisnya yang tipis, manajemen panasnya jadi tantangan tersendiri. Nah, apakah bodi setipis ini bakal bikin handphonenya cepat panas pas kita siksa main game? Itu yang bakal kita buktikan di segmen performa nanti. Sekarang mari kita bicara soal senjata rahasia handphone ini. Kalau ada satu alasan kenapa kalian harus beli A51 di tahun ini, jawabannya cuma satu kata, layarnya. Secara teknis ini adalah panel 6,5 inci Super AMOLED Full HD+. Tapi jangan cuma lihat angkanya, mari kita bahas apakah artinya buat mata kalian. AMOLED itu beda dengan LCD biasa yang dipakai handphone 1 jutaan baru. Jadi warna hitamnya itu sebenarnya abu-abu gelap. Tapi di A51 hitam artinya mati, pikselnya mati total. Hasilnya kontras yang tak terbatas. Kalau kalian nonton film horor atau adegan malam hari, kalian bakal dapat pengalaman yang nggak bisa dikasih handphone baru harga sejutaan manapun. Tapi gimana kalau dibawa keluar ruangan? Nah, ini ujian realitanya. Banyak handphone murah yang pas dibawa ke bawah sinar matahari,
layarnya langsung hilang alias gelap total. A51 punya tingkat kecerahan atau peak brightness yang masih sangat mumpuni. Di bawah matahari terik sekalipun, kalian masih bisa baca chat WhatsApp atau navigasi Google Maps tanpa harus nutupin layar pakai tangan. Kerapatan pikselnya juga tinggi, sekitar 405 ppi, artinya gambar itu tajam banget. Kalian nggak bakal nemu pinggiran teks yang pecah atau berbayang. Di sini ada fitur Vivid Mode, kalian bisa atur temperatur warnanya, mau yang lebih warm atau lebih cool. Dan satu lagi yang saya suka, Always on Display. Karena ini AMOLED, kalian bisa cek jam dan notifikasi tanpa harus nyalain layar penuh. Ini fitur mewah yang bahkan di handphone harga 2 jutaan zaman sekarang pun kadang masih disunat. Tapi ada satu kompromi yang harus kalian terima. A51 ini lahir di era sebelum perang refresh rate. Jadi layarnya masih 60 Hz standar. Kalau kalian sudah terbiasa pakai handphone 90 Hz atau 120 Hz, kalian bakal ngerasa transisinya kurang licin. Tapi jujur, buat mata orang awam, kualitas warna yang cakep itu jauh lebih penting daripada sekedar refresh rate tinggi tapi panelnya pucat. Dan satu tips keamanan buat kalian yang cari bekasnya, cek isu shadow atau blur in. Ini penyakit alami layar AMOLED. Caranya, buka gambar putih polos secara full screen, lalu lihat apakah ada bayangan sisa ikon aplikasi atau warna yang gak rata. Kalau layarnya bersih, selamat, kalian baru saja dapat layar kelas atas dengan harga rakyat. Nah, sekarang kita bahas bagian yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Kenapa handphone harga 1,3 juta ini masih berani sombong di depan handphone keluaran 2024 atau 2025? Yang pertama, fingerprint di bawah layar. Kita bicara handphone harga sejuta kecil. Di harga segini, handphone baru biasanya sensor sidik jarinya masih di tombol power atau malah masih di belakang. Tapi di Samsung Galaxy A51, kalian dapat teknologi in-display fingerprint yang futuristik. Tapi jujur, karena ini teknologi generasi awal, dia nggak secepat seri S. Butuh waktu sekitar 1 detik dan posisi jempol harus pas. Tapi secara estetika, pas kalian buka handphone di depan teman, mereka nggak bakal percaya kalau ini handphone harga 1 jutaan. Mewah banget. Kedua, ini fitur yang paling banyak dicari orang Indonesia, NFC. Di kelas harga 1,3 juta, nyari handphone yang ada NFC-nya itu susah banget, apalagi Samsung. Buat kalian yang tiap hari mobilitas pakai KRL, lewat tol, atau sekedar cek saldo e-money biar nggak malu-maluin di gerbang, NFC di A51 ini adalah penyelamat. Dia responsif, posisinya di bagian atas dekat kamera, sekali tempel langsung kebaca. Ini value yang luar biasa. Yang ketiga, buat kalian tim headset kabel, kalian bakal cinta sama handphone ini. Masih ada jack audio 3,5 mm, nggak perlu ribet pakai converter, nggak perlu takut baterai TWS habis, dan hebatnya Samsung sudah kasih dukungan Dolby Atmos. Kalau kalian aktifin di pengaturan, suara pas dengerin musik atau nonton film itu kerasa lebih megah dan luas. Keempat, ada fitur Edge Panel. Cukup swipe dari pinggir layar, kalian bisa akses aplikasi favorit secara instan. Ini adalah fitur yang biasanya cuma ada di Samsung kelas menengah ke atas atau flagship. Jadi kalau kita totalin, layar AMOLED, fingerprint di layar, ada NFC, ada jack audio, dan ada Edge Panel. Secara fitur, Samsung Galaxy A51 ini curang banget di harganya sekarang. Dia ngerampas semua fitur handphone mahal dan dibawa ke harga 1 jutaan. Sekarang kita masuk ke segmen yang sering jadi penentu, kamera. Samsung Galaxy A51 ini bawa konfigurasi 4 kamera belakang dengan sensor utama 48 megapiksel. Di tahun 2026, angka 48 megapiksel mungkin terdengar biasa aja karena sekarang sudah zamannya 100 megapiksel atau 200 megapiksel. Tapi ingat, resolusi bukanlah segalanya. Keunggulannya, di kondisi cahaya yang cukup atau siang hari, karakter Samsungnya masih kuat banget. Dynamic range-nya luas dan langitnya kelihatan biru cakep. Buat kalian yang cuma butuh handphone buat foto jualan online atau sekedar update story Instagram, hasil fotonya masih sangat instagramable dan gak kelihatan kalau ini handphone sejuta kecil. Kamera depannya yang 32 megapiksel juga jadi juara. Detail mukanya dapet dan skin tone-nya gak pucat kayak handphone entry level baru. Tapi ada kekurangan yang harus kalian tahu. Pas matahari terbenam atau masuk ke kondisi low light, di sini umur sensornya mulai bicara.
Processingnya mulai kerasa lambat, dan kalian bakal nemu banyak noise atau bintik-bintik di area gelap. Fitur night mode-nya ngebantu, tapi kalian harus pegang handphonenya stabil banget selama beberapa detik, kalau enggak hasilnya bakal blur. Gimana dengan videonya? A51 ini sudah bisa rekam sampai 4K. Gambarnya tajam? Iya, tapi masalahnya ada di stabilisasi. Kalau kalian rekam 4K sambil jalan, hasilnya bakal goyang banget karena nggak ada OIS hardware. Ada fitur Super Steady, tapi resolusinya bakal turun ke 1080 pixel. Dan kualitas gambarnya jadi sedikit agak berpasir kalau cahaya kurang. Kamera ultrawide-nya 12 megapiksel berguna banget buat foto rame-rame, tapi jangan harap ketajamannya yang sama dengan kamera utama. Dan kamera makronya buat lucu-lucuan foto bunga atau semut masih oke, tapi butuh cahaya yang melimpah banget supaya hasilnya nggak buram. Jadi buat urusan konten, Samsung Galaxy A51 ini masih bisa diajak kerja, asalkan kalian tahu batasannya, tapi agak ngos-ngosan di malam hari. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kameranya masih oke dan layarnya cakep, apakah mesinnya kuat buat ngolah semua itu? Atau jangan-jangan pas kita buka kamera aja dia udah lemot? Kita bakal buktikan performa aslinya di segmen terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang paling banyak diminta, gaming test. Banyak yang bilang Exynos 911 itu chipset yang gampang panas. Kita tes pakai game sejuta umat, Mobile Legends. Setting di grafis high dan frame rate tinggi. Saya pakai Hero Johnson karena pas dia berubah jadi mobil dan ngebut melintasi map, chipset dipaksa kerja keras buat rendering objek. Hasilnya di awal match dia masih stabil, pas momen tabrakan besar ada sedikit drop, masih sangat playable dan gak sampai bikin freeze. Tapi ini yang bikin kaget, suhunya. Biasanya handphone setipis ini bakal panas banget kalau disiksa, tapi setelah 20 menit main nonstop, suhunya cuma mentok di kisaran 38 sampai 39 derajat Celcius. Ternyata material plastik di Samsung Galaxy A51 ini punya peran penting. Berbeda sama handphone berbahan metal atau kaca murni yang cepat banget menghantarkan panas ke tangan. Material plastik di A51 ini sifatnya lebih lambat mengantarkan panas keluar. Hasilnya tangan kalian gak bakal ngerasa terbakar pas lagi asik war. Panasnya itu teredam di dalam dengan sangat baik. Jadi kalian bisa main lebih lama tanpa harus ngerasa risih. Ini adalah kelebihan material plastik yang sering dihina tapi malah jadi penyelamat di handphone ini. Buat game yang lebih ringan seperti Subway Surfer, handphone ini sangat lancar. Kesimpulan gamingnya, Samsung Galaxy A51 ini bukan handphone gaming, tapi dia adalah handphone harian yang sangat bisa diajak main. Dia nggak bakal bikin kalian jadi pro player Genshin, tapi buat mabar ML santai bareng teman dan performanya masih ngelawan. Bikin handphone ini masih sangat relevan. Tapi meskipun suhunya dingin dan layarnya cakep, ada satu hal yang lebih bahaya dari sekedar frame drop. Panas yang stabil pun ternyata bisa jadi pemicu penyakit kutukan yang bikin handphone ini mati total secara tiba-tiba di kemudian hari. Kok bisa? Nah, rahasia gelap itu yang bakal kita bongkar di kesimpulan nanti. Jadi setelah kita bedah habis-habisan dari desainnya yang super tipis, layarnya yang masih juara dunia, sampai tes gaming pakai Johnson tadi, apa kesimpulan sementara kita buat Samsung Galaxy A51 di harga 1,3 juta ini? Jujur, handphone ini adalah anomali. Di satu sisi, dia ngasih kemewahan yang gak masuk akal buat handphone harga sejutaan. Layar Super AMOLED, fingerprint di layar, dan ada NFC-nya itu benar-benar godaan iman. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa bohong kalau chipset Exynos-nya sudah mulai batu-batu. Apakah handphone ini masih layak digunakan? Jawabannya masih sangat layak. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Karena jujur aja, apa yang kita bahas di part 1 ini baru permukaannya doang. Di balik layar AMOLED-nya yang cantik ini, ternyata ada bom waktu yang harus kalian waspadai. Saya sudah ngerangkum poin-poin yang jauh lebih krusial yang bakal nentuin kalian untung atau buntung beli handphone ini. Di part 2 saya bakal buka-bukaan soal 5 alasan kenapa handphone ini masih sangat layak untuk kamu beli, dan 5 alasan kenapa handphone ini tidak layak untuk kamu beli dan harus segera kamu skip. Dan yang paling penting, saya bakal bongkar penyakit kutukan A51 yang bisa bikin handphone ini mati total secara tiba-tiba. Jangan sampai kalian nyesel karena cuma nonton setengah-setengah. Link part 2 nya sudah saya taruh di kolom komentar yang saya pin dan ada di deskripsi di bawah.
Kalau video part 1 ini ngebantu kalian dapat gambaran, bantu saya juga dengan klik like dan subscribe. Satu sub dari kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini dan sampai ketemu di video berikutnya.